Maka itulah hikmahnya Allah Subhanahu wa taala tutup semua sesuatu yang gaib tadi di alam dunia ini. Sehingga seseorang ketika tidak memiliki sifat ini, pelit, bakhil, ataupun kikir, jadi seakan-akan dia kurang yakin ataupun tidak yakin ataupun sama sekali tidak yakin akan kehidupan setelah kematian, akan kenikmatan setelah kematian. Kalau mati ya sudah mati, tidak ada sesuatu kehidupan setelah kematian. Itu pikirannya seperti itu. Maka seorang muslim tidak seperti itu seharusnya. Seorang muslim dan muslimah orientasinya adalah akhirat. Walaupun sesusah apapun, sesedih apapun, semenderita apapun, dia menjalani kehidupan dunia ini, dia harus yakin seyakin-yakinnya bahwasanya ada kenikmatan yang menanti dia. Akan menanti dia, menunggu dia. Nah di sini diuji kita ini, kita diuji. Kita mau nggak mengeluarkan harta kita, uang kita? Mau nggak kita ini mengorbankan waktu kita, pikiran kita, tenaga kita, kepintaran dan kecerdasan kita untuk kemaslahatan kaum muslimin, kemaslahatan Islam, untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mau atau tidak? Nah, ketika seseorang itu tidak mau, berat, pelit dan seterusnya, kikir, itu menafikan, meniadakan makna-makna keimanan di dalam hatinya. Maka berhati-hatilah kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah kita ini untuk mengoreksi diri kita. Di manakah derajat kita? Di manakah kedudukan kita di mata Allah Subhanahu wa taala? Berapakah derajat yang kita dapatkan saat ini? Dengan cara apa? Ya, kita melihat keimanan kita seberapa saat ini. Dari tanda-tanda akhlak yang kita miliki. Apakah akhlak kita masih buruk ataukah sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hari ini apakah saya sudah berkorban untuk Allah? Apakah saya hari ini sudah berkorban untuk Islam, untuk kaum muslimin? Dengan apapun, tidak harus uang, tidak harus harta benda. Ketika kita ingin mengeluarkan ataupun ingin mengorbankan apa yang kita miliki, kemudian kita terasa berat untuk melangkah, untuk mengeluarkan rupiah kita dari kantong kita, beratnya rasanya kayaknya. Terfikirkan macam-macam, kalau saya keluarkan nanti gini dan nanti gitu. Ketahuilah bahwasanya kita berada dalam kehinaan, keimanan kita sedang hilang, sedang bobrok. Itu yang pertama ya. Yang kedua hikmahnya adalah tentang pentingnya makna akhlak mulia yang satu ini, yaitu kedermawanan. Tadi yang pertama adalah kaitannya dengan keimanan, keyakinan dia terhadap kenikmatan setelah kehidupan di dunia. Yang kedua adalah dia tidak yakin akan janji Allah. Dia tidak yakin apa? Akan janji Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak percaya akan janji Allah. Allah sudah jelas-jelas katakan, kalau engkau menginfakkan hartamu sekian, akan dibalas sekian. Rasulullah SAW sudah sampaikan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah besar-besaran memberikan promo, ibarat kata. Sudah memberikan banyak diskon. Satu amalan kalian kerjakan diganjari 10, ya kan? 10 berbanding 10. Bukan hanya 10 kali lipat balasan ganjarannya. Bisa jadi 700 kata Nabi SAW. Bisa jadi berlipat-lipat sampai lipatannya tidak terbatas. Satu kali amalan. Satu kali amalan. Makanya para ulama menjelaskan kepada kita semua, memberikan suatu nasihat yang sangat-sangat menyejukkan jiwa dan menusuk sanubari kita. Yang kita betul-betul malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surga yang begitu mahalnya luar biasa. Tidak sebanding dengan kenikmatan dunia, berlipat-lipat kenikmatan dunia, tidak sebanding dengan kenikmatan surga Allah Azza wa Jalla. 99 rahmat dan satu rahmat di dunia. Surga, akhirat, 99 rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dunia, alam semesta ini
lahir dari satu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jauh sekali perbandingannya, sangat-sangat jauh. Kemudian kita bisa masuk surga, bisa beli tiket, bisa mendapatkan tiket masuk surga dengan sholat kita yang ringan. Dengan sholat kita yang ringan sekali. 10 menit lah paling lama, ataupun paling cepat. 10 menit. Apa sih capeknya kita ini sholat 10 menit? Mengangkat kedua tangan kita, mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ganjari pahala yang berlipat-lipat ganda. Malu kita. Begitu ringannya menggerakkan tangan untuk mengucapkan Allahu Akbar ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk sholat. Kemudian kita letakkan tangan kita di dada kita. Kemudian kita mengucapkan bacaan-bacaan sholat kita. Kemudian kita membaca Al-Fatihah. Apa yang berat ketika kita membaca Al-Fatihah? Apa yang berat? Kemudian kita ruku, kemudian kita i'tidal, kemudian kita sujud, kemudian kita membaca doa-doa di dalam sholat tersebut, kemudian kita tasyahud, kemudian kita salam. Seberapa besar beratnya sholat itu? Sangat-sangat ringan. Kemudian dengan sholat Anda bisa mendapatkan kenikmatan yang mengalahkan kenikmatan alam semesta ini. Malu. Bayangkan Anda, seorang pembeli, mendatangi penjual yang menjualkan barang yang begitu mahal, yang harganya mungkin bisa jadi triliunan. Kemudian Anda beli barang yang harganya triliunan tadi dengan satu tetes air misalkan. Anda barter satu tetes air yang Anda miliki, seorang pembeli, kemudian Anda jualkan satu tetes air tadi, Anda tukarkan satu tetes air tadi dengan barang yang dia miliki yang triliunan tadi. Malu Anda. Tidak sebanding. Apakah Anda masih malas? Masih bisa bersantai ria? Masih terlena dengan kenikmatan dunia ini, kemudian lupa dengan kenikmatan yang lebih nikmat setelah kehidupan kita saat ini? Allah sudah besar-besarnya membuka pintu rahmat Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melupakan kita. Allah Subhanahu wa taala selalu melihat kita. Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tidur. Selalu dan selalu memberikan nikmat kepada kita. Kemudian kita lupa. Kemudian kita bermalas-malas untuk menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Untuk beribadah, untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beramal soleh, untuk mengeluarkan 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 harta kita yang kita miliki untuk memberikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya.